Shalom, salam sukacita buat kita semua. Kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema menjalani hidup bermakna yang didasarkan pada kitab Yohanes 10 ayat 10. Tapi sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi hidup kami, Bapa yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat segala kebaikan kemurahan hati-Mu Tuhan yang menyertai memberkati kami. Hingga hari ini kami masih berkesempatan untuk hadir di hadapan-Mu Tuhan dan menyampaikan syukur kami kepadamu. Hari ini juga kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu lewat renungan harian ini. Mari tuntun berkati kami Tuhan, untuk kami dapat memahami lebih dalam kebenaran firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberangkatkan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sepanjang acara renungan harian ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berotoritas atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan tema menjalani hidup bermakna yang terambil dari Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan ini membawa kita kepada perjalanan yang menggugah hati untuk memahami bagaimana Yesus ingin kita menjalani hidup dengan penuh makna dalam kasih-Nya. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan isi dari Yohanes 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Saudaraku, kalau kita melanjutkan ayat 11, di sana dituliskan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi konteks dari ayat ini bahwa Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan di dalam ayat 10 ini, Yohanes 10 ayat 10, Yesus membandingkan dirinya sebagai gembala baik dengan pencuri. Pencuri yang dimaksud di sini adalah iblis yang merupakan musuh sejati kita. Iblis datang dengan tujuan untuk merampas, merusak, dan membinasakan hidup kita. Dia ingin mencuri sukacita, iman, harapan, dan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Iblis menggunakan tipu daya dan godaan untuk memisahkan kita dari sumber kehidupan yang sejati. Tetapi dalam kontras yang tajam, Yesus mengungkapkan dirinya sebagai gembala baik yang datang untuk tujuan yang berbeda. Dia datang bukan untuk merampas, tetapi untuk memberikan dan menyelamatkan. Dia datang untuk memberikan kehidupan yang sejati kepada kita. Hidup dalam arti yang paling mendalam adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, memiliki tujuan yang benar, dan menemukan identitas sejati kita dalam Kristus. Yesus adalah sumber kehidupan yang memberikan arti, makna, dan tujuan dalam hidup kita. Yesus tidak hanya datang untuk memberikan kehidupan, tetapi hidup yang melimpah. Hidup dalam Kristus adalah hidup dalam kelimpahan kasih, berkat, damai sejahtera, dan harapan. Ini adalah hidup yang melimpah dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan, hikmat, dan pengertian. Hidup dalam Kristus membawa kelimpahan sukacita yang tak tergoyahkan, bahkan di tengah tantangan dan cobaan sekalipun. Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10 adalah undangan pada kita untuk menjalani hidup yang bermakna dan penuh makna dalam Kristus. Mari kita menjadikan firman ini sebagai refleksi dan renungan untuk kehidupan kita.
Pertimbangkanlah pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai bagian dari proses merenung dan merenungkan firman Tuhan tentunya. Apa yang membuat hidup saudara bermakna saat ini? Apakah saudara merasa hidup saudara memiliki tujuan yang jelas? Bagaimana saudara bisa lebih mendekat kepada Yesus sebagai gembala baik dan sumber kehidupan yang sejati? Bagaimana hubungan dengan Kristus dapat membawa makna dan tujuan yang lebih dalam hidup saudara? Dan apakah langkah konkret yang dapat saudara ambil untuk mengalami hidup yang melimpah dalam persekutuan dengan Kristus? Saudaraku, mari kita sediakan waktu khusus dalam doa untuk merenungkan makna hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dan ajukan pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah kepada kami bagaimana kami bisa menjalani hidup bermakna dalam kasih Kristus. Bantulah kami untuk mengalami hidup yang melimpah dalam hadirat. Saudaraku, berbicaralah dengan Tuhan dengan hati yang terbuka dan tekun mencari arahannya, tekun mencari bimbingan. Kiranya firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10 ini membawa saudara pada perjalanan yang lebih dalam menuju hidup yang bermakna dalam Kristus. Marilah kita menjalani hidup dengan keyakinan bahwa Yesus adalah gembala baik yang memberi hidup yang penuh makna dan melimpah. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih-Mu yang besar kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjalani hidup yang bermakna dalam Kristus. Kami meletakkan hidup kami dalam tangan-Mu, memohon arahan dan pengurapan Roh Kudus agar hidup kami mencerminkan tujuan-Mu yang agung. Kiranya kami dapat menjalani hidup yang melimpah di dalam hadirat-Mu. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.